Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Pada tahun 1973, ada seorang remaja bernama Susi dan dia mempunyai hobi fotografi. Dia menggunakan kameranya untuk memotret benda-benda yang dia sukai. Di dalam rumah, dia menemukan adiknya sedang tenggelam di kamar mandi. Susi berusaha menyelamatkannya dan mengendarai mobilnya untuk pergi ke rumah sakit dengan segera. Kemudian nenek Susi datang dan berkata, kalau menyelamatkan nyawa seseorang bisa membuat kamu diberkati dengan umur yang panjang. Beberapa saat setelahnya, kita melihat Jack dan Harvey sedang bermain di mall. Susi juga berada di sana dan melihat Ray, orang yang disukainya. Tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengan Ray. Di rumahnya, tetangganya, Harvey sedang berada di taman, dan Susi sering memotret dirinya di taman. Dia juga menyukai rumah boneka dan furnitur mini. Suatu malam, Harvey mengerjakan suatu proyek yang cukup besar. Malam itu dia juga menggali lubang di halamannya. Tampaknya ada yang hendak disembunyikan oleh Harvey. Sementara itu, Susi dan ayahnya sedang membuat kerajinan bersama. Dia berkata kalau Susi adalah orang terpenting di kehidupan Jack. Keesokan harinya, Susi dan ibunya berdebat karena hobi Susi yang terlalu sering menggunakan kameranya. Jack juga setuju dengan ibunya dan membatasi Susi dengan 1 roll kamera saja per bulannya. Susi dan adiknya berangkat ke sekolah. Di sana, Ray ada di depan pintu loker dan Susi bicara. Ray mengajak Susi untuk bertemu di gazebo mall sepulang sekolah. Sehingga Susi bergegas pulang, dan untuk mempersingkat waktu, dia melewati ladang jagung. Dia tersandung dan menjatuhkan bukunya, surat dari Ray juga terbawa angin. Ketika dia berusaha mengejarnya, dia bertemu dengan Harvey. Harvey mencoba berbicara dengan Susi, dan mengatakan kalau dia membuat tempat bermain untuk anak di rumahnya. Susi menjadi penasaran, dan ikut pulang ke rumah Harvey. Harvey menunjukkan pintu rahasia ke sebuah ruang bawah tanah. Susi menjadi takut, tetapi Harvey membujuknya dan berkata kalau Susi akan baik-baik saja. Jadi Susi mau untuk masuk ke ruang bawah tanah itu. Ternyata ruangan itu sangat terang, dan dilengkapi dengan permen serta mainan anak-anak sepanjang jalannya. Harvey mulai menanyakan pertanyaan yang personal, dan Susi menjadi takut kembali. Ketika Susi mencoba untuk pergi, Harvey menahannya dengan menawarkan soda. Awalnya Susi menurut, tetapi ketika Harvey lengah, dia segera menuju pintu keluar dan lari melewati ladang jagung tersebut. Sementara itu, Ruth menemukan surat dari Ray. Dia mengambilnya untuk membacanya, dan tiba-tiba Susi berlari melewatinya. Di rumah, Jack dan ibunya menelepon polisi untuk melaporkan Susi yang menghilang. Jack pergi ke mobilnya untuk mencari keberadaan Susi. Susi sendiri tiba di bagian kota yang sama. Dia melihat ayahnya, dan memanggilnya, tetapi ayahnya tidak mendengarnya. Ketika ada mobil yang melewati Susi, suasana kota berubah menjadi mencekam dan berkabut. Susi ternyata telah dibunuh oleh Harvey dan menjadi hantu. Susi yang bingung tentang kondisi dirinya, segera berlari menuju rumahnya. Tetapi rumahnya pun berubah menjadi menyeramkan. Ketika dia menyusuri rumahnya, dia melihat suatu cahaya dari sebuah pintu, dan membuka pintu itu. Dia berada di ruangan yang sangat terang, dan melihat Harvey sedang berada di kamar mandi. Dia juga melihat gelangnya di kamar mandi itu. Harvey sedang sibuk untuk membersihkan dirinya. Susi yang panik menjadi berteriak sekeras-kerasnya, dan tubuhnya menghilang. Keluarganya berhasil menghubungi polisi dan melacak keberadaan Susi. Mereka menemukan topi Susi dan menemukan darah di ruang bawah tanah yang tidak jauh dari tempat itu. Ibu Susi menangis, dan Jack bersumpah untuk menemukan Susi. Sementara itu, Harvey kembali membersihkan rumahnya dari kejadian tersebut. Dia menggosok bekas darah, dan menyembunyikan sepatu Susi. Detektif polisi tiba di depan pintu rumahnya, tetapi Harvey berkata kalau dia tidak pernah melihat Susi. Susi sedang berada di suatu tempat yang luas dan indah. Dia melihat Ray yang sedang menunggunya di gazebo di atas gunung. Susi menjadi ingat kalau dia sudah berjanji dengan Ray. Jadi dia berlari ke arah Ray. Sementara itu, Harvey sedang membuang gelangnya ke laut. Susi menjadi terbangun di sebuah gazebo yang berada di tengah hutan, dan dia akhirnya membaca surat cinta Ray. Kemudian ada seorang gadis bernama Holly yang menemuinya. Holly berkata kalau Susi berada di limbo, yaitu tempat di antara surga dan neraka. Jack yang tidak menemukan Susi menjadi semakin stres. Dia memecahkan barang-barang yang ada, tetapi berhenti ketika dia memegang botol yang dia buat bersama dengan Susi. Dia menangis dan memeluk botol itu, seketika dia menyadari kehadiran Susi yang ada di jendela kaca dekat lilin.
Jack menjadi semakin termotivasi untuk mencari anaknya. Keesokan harinya, Ibu Susi mendatangi kantor polisi dan menyerahkan gambaran adiknya, Buckley. Di rumah, Ibu Susi dan neneknya berdebat tentang Susi yang menghilang. Kemudian istri Jack pergi dan meninggalkan sebuah surat. Seiring berjalannya waktu, Susi melihat adiknya berpacaran dan bermesraan dengan seorang cowok. Ray sekarang juga sering bertemu dengan Ruth. Ray sedang galau, apakah harus melupakan Susi atau tetap menunggu dia? Sementara itu, Harvey mulai mengincar target berikutnya, yaitu Lindsay, dan mulai merencanakan pembunuhan itu. 2 tahun setelah Susi meninggal, Jack mencuci roll kamera Susi yang terakhir. Ketika dia melihat foto itu, dia juga melihat Harvey, dan mulai mencurigai Harvey atas menghilangnya Susi. Susi juga melihat fotonya, tetapi foto itu menjadi aneh, tidak sama dengan yang Jack lihat. Kemudian Jack berpikir kalau sebenarnya pembunuhnya adalah orang yang ada di dekatnya. Dia ke rumah Harvey dan melihat bunga mawar yang telah layu. Harvey mengawasinya dan membawa kayu untuk menyerang Jack. Tetapi dia menjadi kaget karena melihat bayangan Susi menaiki sepeda. Karena keributan itu, Jack menjadi sadar akan keberadaan Harvey. Dia mendatangi Harvey dan mencoba untuk berbincang-bincang dengannya. Susi yang berada di limbo menemukan bunga dan mengambilnya. Di dunia nyata, Jack juga memegang bunga mawar dan membayangkan bunga itu kembali hidup dan segar. Jack menjadi semakin yakin kalau Harvey adalah pelaku di balik kejadian ini dan mengkonfrontasi Harvey. Tetapi Harvey berkata kalau Jack sebaiknya pergi dari rumah ini. Jack menjadi tidak sabar dan berusaha untuk membuka pintu rumah Harvey, merusak pintu rumahnya. Akan tetapi Harvey melaporkan serangan ini kepada polisi dan polisi mendatangi Jack. Lindsay membela ayahnya dengan mengatakan kalau detektif adalah polisi yang payah karena tidak bisa menangkap pembunuh Susi. Di malam harinya, Jack mengambil tongkat bisbol dan pergi ke rumah Harvey. Di waktu yang sama, Harvey keluar dari rumahnya menuju ladang jagung. Jack mengikutinya ke ladang jagung, di saat yang bersamaan, Susi mencoba berteriak kepada ayahnya untuk move on saja. Tetapi Jack tidak dapat mendengar Susi. Dia bertemu dengan sepasang kekasih yang sedang berpacaran. Si cowok merasa Jack mengganggunya, jadi dia menyerang Jack sampai babak belur, sambil Harvey melihatnya dari samping. Sementara itu, Susi sedang berada di depan rumah Harvey. Dia melihat ke dalam, dan menyadari ternyata Harvey adalah pembunuh berantai. Dia masuk ke rumah itu, dan menemukan mayat gadis lain. Dia mulai membunuh orang sejak tahun 1960, dan dia melihat korban-korban Harvey sebelumnya. Harvey menyembunyikan tubuh Susi di karung yang diletakkan di dalam brankas. Keesokan harinya, Lindsay sedang berlari, dan dia melihat Harvey yang pergi dari rumahnya. Dia segera menyelinap ke rumah Harvey untuk mencari bukti. Di dalam, dia menemukan potongan koran, serta diari Harvey di lantai. Di sana terdapat tempat Harvey membuang mayat korbannya, serta rambut dari Susi. Ketika Lindsay menyadari bahwa Harvey adalah membunuh, dia pulang dan tiba di rumah. Harvey merasa ada orang asing di rumahnya, jadi dia pergi ke kamar dan menemukan Lindsay. Dia mengejar Lindsay dan hampir menangkapnya tetapi dia berhasil kabur. Jadi Harvey kembali ke rumah untuk packing dan bersiap untuk kabur. Sementara itu, Lindsay segera berlari ke rumahnya untuk memberitahu Jack. Ternyata ibunya telah kembali, dan Jack lega melihat istrinya telah pulang ke rumah. Lindsay menyerahkan diari Harvey, dan mereka segera memanggil polisi, tetapi tidak menemukan Harvey karena dia sudah kabur membawa mayat Susi. Dia berada di tempat pembuangan dan hendak membuang tubuh Susi. Di sana ada Ray dan Ruth yang melihat Harvey. Sementara itu di limbo, Susi bertemu dengan korban Harvey yang lain. Mereka bersiap-siap untuk pergi ke surga. Tetapi Susi belum siap untuk meninggalkan dunia. Kemudian Ruth melihat bayangan Susi di kaca, dan memanggil Ray. Susi merasuki tubuh Ruth, dan dibangunkan oleh Ray. Ray menyadari kalau itu adalah Susi, dan dia berkata kalau dia telah membaca surat cinta Ray, dan meminta Ray untuk mencium dirinya. Sementara itu, Harvey telah membuang tubuh Susi di tempat pembuangan. Di bagian akhir, Jack dan istrinya telah rukun kembali. Lindsay sedang hamil, Ray dan Ruth sekarang berpasangan. Dan Harvey sedang merencanakan pembunuhan berikutnya. Dia menggoda seorang wanita muda, tetapi dia berdiri terlalu dekat dengan jurang. Ketika ada es yang jatuh ke pundaknya, dia tergelincir ke belakang dan terjatuh ke jurang. Susi kemudian memutuskan bahwa ini waktunya dia untuk naik ke surga.